warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ba'di hadisihi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengurus Masjid Jami Denatur yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Para alim ulama, asatid wal asatijah, para orang tua juga yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun kelak di akhirat. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang duduk mengikuti kajian subuh pada pagi hari ini dan yang mengikuti media sosial di mana saja berada, rahimakumullah. Tiada kata yang paling berharga lagi indah yang pada saat ini ingin kita sama-sama persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu yang datang dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kemudian kita ingin ukir lewat lisan dan bibir kita, kecuali kata-kata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bacaan kalimah agung, kalimah mulia, alhamdulillahi rabbil alamin, atas berbagai macam nikmat yang telah dan sedang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Apakah nikmat-nikmat itu berupa nikmat zohiriyah maupun nikmat-nikmat itu berupa nikmat batiniyah yang terus menerus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sejak kita berada di alam rahim ibu kita sampai dengan saat ini, yang tidak terhitung jumlahnya, lagi tidak ternilai harganya. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya dan andai kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian, pasti kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dalam keterangan lain, andai setiap pohon, dahan dan ranting dijadikan pena untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, dan andai setiap daun-daun yang ada di dunia, yang pernah ada, sedang ada, akan ada sampai hari kiamat nanti, semuanya dijadikan lembaran kertasnya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan setiap air yang ada di lautan
Bisab'ati abhurin ditambah 7 kali lipat. Dijadikan tintanya untuk menuliskan setiap nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka pohon, dahan, dan ranting yang dijadikan penanya akan habis. Daun-daun yang dijadikan lembaran kertasnya akan habis. Air di lautan yang dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat yang dijadikan tintanya akan kering. Nikmat Allah tidak akan pernah habis dituliskan. Kemudian nikmat apa yang pada saat ini paling harus kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu di samping kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lainnya, coba dari hati yang sangat dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabulkan doa kita dengan doa yang diajarkan lewat lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fima, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadhana wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahkan bulan Rajab untuk kami. Ya Allah, berkahkan bulan Sya'ban untuk kami. Tapi ada di ujung doa itu yang paling indah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan doa kita sehingga kita sampai kepada 1 bulan yang kita nanti-nantikan. Sampai kepada 1 bulan yang kita damba-dambakan. Dan ini merupakan bagian daripada pelajaran kepada kita yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW ketika datang menjelang bulan Ramadan, langsung ia berdiri di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum. Ayyuhan nas, adallana syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatul qadar, khairum min alfi syahr. Wahai sekalian manusia, telah menyongsong di hadapan kita bulan yang agung. Tidak ada bulan yang paling agung mengalahkan bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tidak ada bulan yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipenuhi dengan keberkahan mengalahkan bulan Ramadan. Bulan di mana di dalamnya ada Lailatul Qadar, dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, sebulan yang lalu Abah sampaikan tentang makna daripada Ramadan. Akan tetapi pada subuh kali ini Abah ingin urai awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Karena Abah datang ke sini insya Allah 1 bulan yang akan datang. Oleh karenanya pada pagi hari ini Abah ingin tuntas sampaikan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu gairah menyambut kedatangan Ramadan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak seluruh umat manusia, seluruh para sahabat, puluhan ribu pada saat itu diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut kedatangan Ramadan. Tentu kita bertanya-tanya, ada rahasia apa di bulan Ramadan tersebut? Abah ingin bacakan hadis yang sangat panjang, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya,
innal jannata latubakharu wa tuzayyanu minal khawli ilal khawli liduhuli Ramadan, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu diberikan wangi-wangian, diperindah, dipercantik, dipermegah oleh Allah Subhanahu wa taala dari tahun ke tahun ketika masuk bulan Ramadan. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala memberikan harum-haruman terhadap surganya, mempercantik, memperindah, mempermegah surganya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan hadisnya, habbat rihon min tahtil arsy al-musamma bil musirah. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghembuskan satu angin di bawah aras agungnya Allah Subhanahu wa taala. Angin itu disebut dengan angin al-musirah. Angin al-musirah ketika Allah Subhanahu wa taala hembuskan dari bawah aras agungnya Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari itu surga mendadak menjadi jauh lebih harum, jauh lebih wangi daripada tahun sebelumnya. Bahkan diteruskan sabdanya, di mana surga mendadak lebih indah, surga mendadak lebih cantik, surga mendadak lebih megah daripada tahun sebelumnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa angin al-musirah meniup setiap pohon, dahan dan ranting yang ada dalam surga, sehingga mengeluarkan suara yang sangat indah. Suara indah itu membangunkan pada bidadari-bidadari, karena Allah Subhanahu wa taala ketika membangun surga, bukan saja hanya bangunan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para kekasih Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleh dan solehah-solehah, akan tetapi Allah menciptakan yang namanya bidadari. Dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap satu orang Allah Subhanahu wa taala bangunkan satu rumah. Setiap satu rumah ada 70 kamar. Setiap kamar ada 70 kamar lagi. Dan setiap kamar diurus oleh 70 bidadari. Tinggal dihitung pakai kalkulator rumah kita ada berapa yang akan mengurus rumah kita nanti. Hadiah besar daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bidadari-bidadari itu sangat merindukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang solehah, sehingga mereka ketika pada malam hari itu terdengar sebuah suara yang membangunkan kepada mereka, mereka menganggap kiamat telah terjadi. Mereka menganggap pada malam hari itu Allah membangunkan mereka untuk mereka mengkhidmat para ahli surga, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh dan solehah, sehingga mereka datang bertanya kepada malaikat Ridwan alaihi salam, ya Ridwan, adakah kiamat telah terjadi? Adakah Allah Subhanahu wa taala membangunkan kami untuk berkhidmat kepada hamba-hambanya yang soleh ahli surga? Kata malaikat Ridwan, labbaika ya khurul ain. Baik wahai khurul ain, kiamat belum terjadi. Allah belum membangunkan kalian untuk mengkhidmat para ahli surga dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleh dan solehah-solehah. Belum. Ini malam tanggal 1 Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan wangi-wangian terhadap surganya, di mana Allah Subhanahu wa taala mempercantik, memperindah, mempermegah surganya untuk mereka dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa di bulan Ramadan, untuk menyambut mereka dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan puasa di bulan Ramadan, menyambut kedatangan Ramadan. Kata malaikat Ridwan, kalian kembali lagi ke sana. Pada waktunya Allah akan bangunkan kalian, dan kalian nanti akan diperintahkan untuk mengkhidmat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh-soleh dan solehah-solehah. Kemudian pada malam hari itu
itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Ridwan alaihi salam, ya Ridwan, buka lebar-lebar 8 pintu surga lis-shaimina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk umat Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan. Wahai malaikat Malik, tutup rapat-rapat, kunci rapat-rapat 7 pintu surga lis-shaimina min ummati Muhammadin, untuk orang-orang yang berpuasa daripada umat Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di setiap malam turun ke langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menawarkan 3 perkara. Apa 3 perkara yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, hal min sa'ilin fa'utiyahu, wa hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, wa hal min ta'ibin fa'atubu ilaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian di keheningan malam kalian datang kepadaku, kemudian kalian minta kepadaku setiap hajat-hajat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, demi kalian berpuasa di siang hari, demi kalian bertarawih di malam hari, dan di sepertiga malam kalian merangkak datang kepadaku, mohon kepadaku, kata Allah, tidak ada permohonan yang kalian mohonkan kepada kau daripada hajat-hajat kalian, kecuali semuanya aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiyahu, u'tiyah itu diberikan, dipersembahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kepada mereka-mereka yang bosan susah, kepada mereka-mereka yang bertumpuk permasalahan, masalah pribadi, masalah usaha, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lainnya, maka jadikan malam-malam Ramadan malam untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Allah datang menawarkan itu semua kepada kita. Kemudian yang kedua yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal min mustaghfirin, siapa di antara kalian yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, selama 1 tahun kalian berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, dosa-dosa itu membumbung dari mulai bumi sampai langit ke-7, karena begitu besarnya dosa kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi kalian berpuasa, demi kalian bertarawih, dan kalian datang kepadaku di keheningan malam, di sepertiga malam, kemudian kalian memohon ampun kepadaku, tidak ada dosa sebesar apapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosa kita. Tawaran yang ketiga, hal minta ibn fa'atubu ilaih, siapa di antara kalian yang pernah punya dosa besar, pernah berzina, pernah menipu, pernah ghibah, dan dosa-dosa besar yang lainnya, berbohong, menipu orang, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kalian di malam-malam Ramadan. Aku datang turun ke langit dunia, di sepertiga malam kalian merangkak datang kepadaku. Tidak ada dosa besar yang kalian pikul ke hadapanku kecuali aku terima tobat kalian. Akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tentu proses untuk mendapatkan ampunan, dengan proses untuk mendapatkan tobat daripada Allah Subhanahu wa taala berbeda. 14,5 abad yang silam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kalian dengan dosa-dosa kalian. Ulama katakan yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Maka ketika kita beristighfar sedikitnya 100 kali,
di keheningan malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Aku sesungguhnya Allah Maha penerima ampun. Kemudian ayat yang lain yang berkaitan dengan tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian taubatan nasuha, seperti tobatnya nasuha. Ulama menjadikan bahwa patokan tobatnya nasuha sebagai sebuah contoh bagi tobat kita. Karena yang disebut dengan nasuha itu adalah menurut sebagian mufassirin adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nasuha. Ketika itu Nasuha berjanji untuk menikah dengan seseorang. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain. Siti Lailah, tunangan Nasuha, meninggal dunia. Sehingga Nasuha pada saat itu tidak bisa digantikan dengan wanita yang lain. Padahal ibu bapanya telah memberikan nasihat kepadanya bahwa Nasuha, dunia ini tidak sebesar daun tidak sebesar daun kelor. Carilah wanita yang lain. Akan tetapi rupanya Laila sudah berada dalam hatinya. Tidak ada yang akan menjadi pengganti selain Laila. Akhirnya nasihat itu pun ditolak. Dan dia terpaksa harus berangkat sendiri. Kemudian ia masuk ke hutan kurma. Dan ia duduk di atas sebuah batu. Maka datanglah kesebelasan setan. Berkata kepada Nasuha, wahai Nasuha, kenapa engkau menjadi bodoh? Itu Laila baru saja dikuburkan oleh keluarganya. Bukankah engkau bisa melakukan sesuatu? Tinggal berangkat saja ke sana. Kalau kamu tidak berani, kami akan mengantar kamu. Maka Nasuha pun diantar oleh setan-setan itu. Kemudian Siti Lailah digali kuburannya. Pada saat digali kuburannya, Laila masih dalam keadaan segar bugar. Karena baru saja dimandikan, dikapankan, diberikan minyak wangi. Maka Nasuha melakukan seperti hubungan suami istri. Maka pada saat usai hubungan suami istri dengan Siti Lailah, maka Laila pun tiba-tiba bangun. Seraya Laila berkata kepada Nasuha, wahai Nasuha, apabila aku di pangkuan ibu bapakku dan engkau zinahi, betapa marahnya ibu dan bapakku kepadamu. Dan saat ini aku bukan dalam pangkuan ibu dan bapakku. Akan tetapi aku dalam pangkuan Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau rebut dan engkau zinahi aku. Betapa murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Sebelah setan lari terbahak-bahak tertawa. Karena sudah mampu menggoda, menipu daripada Nasuha. Nasuha sendirian di situ. Laila pun meninggal dunia. Dikubur kembali Nasuha. Menyesal semenyesal-menyesalnya. Saking menyesalnya Nasuha. Dan Nasuha sadar sesadar-sadarnya. Sehingga datang kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah dosa aku ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dosa apa wahai Nasuha? Maka Nasuha pun enggan untuk menceritakannya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana aku bisa menghukumi tentang dosa engkau sementara engkau tidak menjelaskan tentang dosa yang kau lakukan. Akhirnya terpaksa dibuka. Maka kata Abu Bakar Siddiq, aku angkat tangan untuk menghukumi tentang dosa yang engkau lakukan. Maka datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu sama jawabannya dengan Abu Bakar Siddiq. Angkat tangan kalau dosa engkau seperti itu. Datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan pun sama angkat tangan. Bahkan sampai kepada Khulafaur Rasyidin yang keempat Sayyidina Ali karramallahu wajah.
babul ilm, pintunya dari segala ilmu. Apa jawaban Sayyidina Ali karramallahu wajah? Sama jawabannya seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Aku tidak sanggup memberikan hukuman terhadap dosa engkau. Maka terpaksa, walaupun malu, ia harus datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Nabi, dosa apa wahai engkau Nasuha yang kau lakukan? Maka Nasuha pun tidak sanggup menceritakan, akan tetapi dipaksa untuk menceritakan, aku tidak bisa menghukumi daripada dosa yang telah engkau lakukan. Maka Nasuha terpaksa bercerita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bijak. Rasulullah adalah seorang yang sangat santun ketika menghukumi seseorang hambanya atau orang lain, seseorang sahabatnya atau orang lain. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mau menghukumi seseorang lewat pikiran dan nafsunya, akan tetapi menunggu jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam terdiam, maka terpikir oleh benak Nasuha bahwa aku berarti telah melakukan sesuatu dosa yang sangat besar, sehingga Rasulullah SAW tidak bisa menjawab untuk menghukumi bagaimana dosa aku. Maka Nasuha pun berjalan kaki ke kebun kurma, mengikat diri, tidak putus asa datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Air matanya kering. Sudah tidak lagi bisa meneteskan air mata. Seluruh air matanya sudah keluar. Maka pada saat menjelang datangnya waktu maghrib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ayatnya walladzina idza fa'alu fakhisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallahi wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah ayat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam, Rasulullah SAW teringat bahwa ayat ini berkenaan dengan datangnya Nasuha. Maka Rasulullah SAW bertanya-tanya, di mana Nasuha, di mana Nasuha, di mana Nasuha? Dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari Nasuha. Maka dicari oleh para sahabat. Ternyata ditemukan Nasuha sudah terikat badannya di pohon kurma. Sudah kering dan dia sudah lemah lunglai. Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Maka Nasuha pun dibawa, dipapah, bahkan digotong, diserahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedikit lagi datang waktu maghrib, Nasuha pun lepas ruhnya daripada jasadnya. Rasulullah SAW berdiri di hadapan para sahabat, dosa Nasuha, tobat Nasuha telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Melalui perjalanan tobatnya Nasuha, oleh ulama bahwa perjalanan tobat Nasuha dijadikan sebuah persyaratan untuk tobatnya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada kita. Bagaimana? Yang pertama, ketika kita ingin tobat, harus menyesal terlebih dahulu. Seperti menyesalnya perbuatan dosa besar yang pernah dilakukan oleh Nasuha. Kemudian yang kedua, harus bersedih. Seperti bersedihnya Nasuha ketika bertobat. Bahkan Nasuha telah mengeringkan air matanya, sehingga Nasuha tidak lagi bisa menangis karena sudah kering air matanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beriktikad untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa besar yang sama. Dan kemudian yang keempat, dilakukan sebelum syakaratil maut. Oleh karenanya,
Pelajaran ini menjadi pelajaran besar kepada kita sekalian. Apabila kita ingin tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam, di malam-malam Ramadan, tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian seperti tobat nasuha. Buat penyesalan semenyesal-menyesalnya. Teteskan air mata sebanyak-banyaknya. Karena tobat tanpa netes air mata ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah SAW, andai tidak bisa juga netes, teteskan. Walaupun di kelopak kiri, di kelopak kanan, sebesar zubab, sebesar lalat saja. Karena air mata tobat, air mata penyesalan, air mata takut kepada Allah, air mata takut kepada 7 lubang ajab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu manakala air mata keluar, air mata yang tidak akan pernah kering sampai hari kiamat. Besok setiap air akan kering. Air sungai, air sumur, air danau, air laut akan dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu air yang tidak akan pernah kering. Air mata tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok ketika bisa menangis dalam tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tangisan kita banyak air matanya. Ketika kita menjembat Shiratal Mustaqim, maka malaikat Jibril yang menampung air mata kita akan menyerahkan air mata itu kepada kita. Sembur itu 7 lubang api neraka. Maka 7 lubang api neraka akan padam dengan air mata ketakutan kita kepada Allah. Air mata tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam-malam Ramadan ini kita semua pasti punya perjalanan kelam. Kita bisa menjadikan malam-malam Ramadan adalah malam-malam tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan dosa-dosa kecil kita. Bersihkan dosa-dosa besar kita. Mumpung kita ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala yang mau minta-minta kepadaku, yang mau diampuni dosa, datang kepadaku akan aku ampuni. Yang punya dosa besar, pernah berzina, pernah menipu, datang kepadaku, tidak ada tobat kecuali aku terima tobatnya. Hadirin kaum muslimin, wal hadirat kaum muslimat, sampai di situ keagungan, keberkahan, kemuliaan Ramadan tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sabdanya. Setiap kali datang waktu berbuka puasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, lis-shaimina farhatan, farhatun andal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. 2 kebahagiaan buat mereka yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan pada saat iftar, pada saat berbuka puasa. Pada saat berbuka puasa, anak kecil yang berpuasa, remaja yang berpuasa, orang tua yang berpuasa, bahkan kakek-kakek, nenek-nenek yang berpuasa, dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kolak sudah di depan, kopi sudah di depan, air sudah di depan. Nenek-nenek, kakek-kakek pun kayak anak-anak. Betul-betul mendambakan datangnya waktu berbuka puasa. Allah letakkan kebahagiaan, Allah letakkan kesenangan. Ketika suara azan dikumandangkan di Masjid Denatur, semua bahagia. Anak kecil yang berpuasa bahagia, remaja yang berpuasa bahagia, orang tua yang berpuasa bahagia, bahkan kakek-kakek, nenek-nenek berbahagia. Pak, dapat merasakan itu semua? Dapat merasakan itu semua? Ini kebahagiaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibeli, dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ada yang bahagia lagi. Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya berbahagia berbuka puasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan remisi, bukan lagi memberikan ampunan. Di atas memberikan ampunan, memberikan remisi. Apa itu remisi? Kebebasan. Karena ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
masuk ke dalam 7 lubang ajab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan kemuliaan Ramadan, akan tetapi dengan melihat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala lulus pada satu hari itu berpuasa, dapat mempertahankan diri dari makan dan minum, bersenggama dengan suami istri, kemudian juga dapat mempertahankan daripada yang membatalkan secara batiniah. Matanya dijaga tidak memandang sesuatu yang diharamkan, telinganya dijaga tidak mendengar sesuatu yang diharamkan, lisannya dijaga tidak berbicara sesuatu yang diharamkan, tangan, kaki, pikiran, hati dijaga semuanya sehingga lulus pada satu hari itu. Rasulullah SAW bersabda, ada 1 juta orang setiap kali berbuka puasa yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sudah menjadi siksa di 7 lubang ajab api neraka Allah Subhanahu wa taala, diurungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi. Ia diangkat dan ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan saja pada setiap berbuka puasa. Rasulullah SAW meneruskan sabdanya setiap hari Jumat. Karena ada hari yang terbaik, ada bulan yang terbaik. Kawin antara hari terbaik dan bulan terbaik. 14,5 abad yang silam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 1 hari yang dimuliakan. Hari apa saja? Hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hari Jumat. Kemudian yang kedua, wa minasyuhuri, ada juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kawin antara hari Jumat dengan bulan Ramadan. Hari Jumat adalah hari yang dimuliakan, bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan. Maka setiap hari Jumat bukan lagi 1 juta, akan tetapi setiap jam 1 juta. Jadi kalau satu hari setiap hari Jumat ada 24 jam, berarti ada 24 juta manusia yang sesungguhnya sudah ditetapkan masuk ke dalam ajab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kebebasan, diberikan remisi. Kalau tahun ini dalam 1 bulan ada 4 Jumat, berarti ada 24 kali 4. Tinggal dikalikan. Kalau setiap jam ada 1 juta, berarti setiap hari dikali 10, jumlahnya menjadi 10 juta. Kemudian setiap hari Jumat ada 24 juta kali 4. Bahkan ada lagi Bapak Ibu sekalian, Allah paling bahagia, mengalahkan bahagia pada saat berbuka puasa. Akan tetapi bahagia semua hamba-hambanya lulus 30 hari berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga dalam 30 hari itu setiap hambanya betul-betul berpuasa. Menahan diri daripada yang membatalkan, baik zahir maupun batin. Sehingga hari pertama lulus, hari kedua lulus, hari ketiga lulus, hari keempat lulus, hari kelima sampai dengan hari ke-10 lulus. Allah jauh lebih bahagia ketika Allah Subhanahu wa taala berbahagia melihat hamba-hambanya yang berpuasa lulus 30 hari di bulan Ramadan, tidak tanggung oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Jadi yang 30 menjadi dilipat gandakan menjadi 2 berapa? Jadi 30 kali 2 60 juta. Kemudian yang hari Jumat 24 juta kali 4 dilipat gandakan lagi. Kalkulatornya nggak ada, kebanyakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh kita puasa di tahun ini melebihi kesungguhan kita puasa kita di tahun yang lalu. Kita tidak pernah tahu apakah kita sudah mendapatkan keputusan Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pastikan ketika kita sungguh-sungguh berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah berikan remisi kepada kita sehingga Allah cabut ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita akan dilempar ke dalam azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, diurungkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa farhatun indal liqa'i rabbi. Kebahagiaan pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa orang yang sungguh-sungguh berpuasa, pastikan bahwa kita akan berjumpa dengan Allah. Asal sungguh-sungguh berpuasa. Abah baca hadis yang sangat panjang. Begitu indahnya ahli surga pada saat berjumpa dengan Allah. Mengalahkan kebahagiaan ketika dikasih rumah. Dalam satu rumah ada 70 kamar, dalam satu kamar ada 70 kamar lagi. Setiap kamar lagi dihikmat 70 bidadari. Setiap satu orang luas rumahnya 10 kali lipat daripada luasnya alam dunia. Bisa dibayangkan betapa kita menjadi orang kaya, menjadi orang bahagia, menjadi orang senang. Akan tetapi ketika para ahli surga dari mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan telah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji ingin berjumpa dengan mereka, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Ruhul Amin. Ya Ruhul Amin, coba engkau berdiri di sana. Sampaikan kepada hamba-hambaku ahli surga, selamat datang di surgaku. Sampaikan kepada mereka ahli-ahli surga, aku rindu ingin berjumpa dengan mereka, mengalahkan kerinduan mereka dengan aku. Sampaikan kepada mereka keluar daripada rumah-rumah mereka. Aku telah siapkan satu tempat sejauh mata memandang. Yang jauh lebih indah daripada rumah-rumah mereka. Suruh mereka keluar. Maka semua ahli surga disuruh keluar. Kemudian setelah keluar ternyata halaman rumah jauh lebih indah. Ternyata bahwa terus setelah berjalan ada yang lebih indah lagi. Pohon-pohon terbuat dari emas, dari perak, dari inten, lulu, dan jabarjuk. Ada sungai mengalir, sungai madu, sungai susu. Kemudian sungai-sungai air. Kata malaikat Ruhul Amin, terus kalian berjalan. Kalian akan berjumpa dengan gerbang besar. Tidak ada gerbang yang lebih besar daripada gerbang itu. Kalian akan berjumpa dengan gerbang indah. Tidak ada keindahan kecuali gerbang itu yang pernah kalian lihat. Maka ternampak gerbang besar. Nampak gerbang indah, semuanya ahli surga masuk ke dalam. Ternyata di dalam telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tenda-tenda indah. Kemudian dihamparkan suprah yang terbuat daripada sutra. Dihidmat oleh para malaikat-malaikat khidmat. Duduk kita semua di sana. Allah memberikan jamuan kepada kita yang pertama dengan 70 macam buah-buahan. Yang kedua Allah menghidmat kita dengan 70 macam minuman. Maka buah-buahan itu kita lahap 1, 2, 3 sampai dengan 70 nikmat semua. Kemudian 70 macam minuman. Rasul menjelaskan. Karena kalian dulu di alam dunia bertahan untuk tidak minum seperti mereka-mereka di barbar sana. Seperti mereka di kafe-kafe sana karena kalian tahu bahwa itu adalah haram. Maka dengan mempertahankan ajaran agama dalam diri kalian, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, yang memeras adalah Allah sendiri. Yang membuat botolnya adalah Allah sendiri. Yang membuat tutup indah dari botol itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Bahkan yang membuat segel adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kalau dulu mereka berbangga-bangga minum, kamu sekarang lebih bangga karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan minuman itu. Satu minuman habis 2, 3 sampai dengan 70 botol. Setelah buah-buahan disantap oleh kita, minuman diteguk oleh kita, maka Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan setiap satu orang satu pohon. Setiap satu pohon ada 70 ranting. Setiap ranting tergantung satu setel pakaian. Artinya berapa? Allah hadiahkan 70 setel pakaian yang didesain oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bisa kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala mendesain pakaian kita, kira-kira pakaian kita indah atau tidak? Contohnya ini alam dunia desainan Allah. Ini alam dunia ini desainan Allah.
Allah yang mendesain. Ketika Allah Subhanahu wa taala surga dunia saja yang hanya 1% daripada keindahan surga, betapa Allah ketika mendesain pakaian untuk kita. Kata Ruhul Amin, pakai itu pakaian sengaja didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ahli surga memakai pakaian itu. Bisa dibayangkan Ibu. Karena potongan-potongan ahli surga sesungguhnya sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk laki-laki wajah ahli surga itu wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk perempuan wajahnya adalah Siti Fatimah putri cantik Rasulullah SAW. Ini ceritanya sangat panjang nanti. Suaranya adalah Nabi Daud. Tinggi postur tubuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Tingginya 27 meter, bahunya 9 meter. Kemudian perangai akhlaknya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya kita. Betapa hebatnya dengan memakai pakaian yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua memakai pakaian yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, baru keluar satu suara. Dan suara itu dipastikan suara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku ahli surga, sudahkah janji-janjiku semuanya sudah terpenuhi?" Semua ahli surga serempak menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabb, telah engkau tunaikan janji-janji engkau. Mengalahkan taat ibadah kami kepadamu ya Allah. Taat ibadah kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang engkau berikan dalam bentuk surga ini. Kecuali kata mereka satu ya Rabb yang belum engkau tunaikan." Allah bertanya, "Apa itu wahai hamba-hambaku?" Kata ahli surga, mudah-mudahan kita menjadi bagian di dalamnya. "Kami belum dapat memandang wajah engkau." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pastikan aku tidak akan ingkar dengan janjiku. Sebentar aku akan buka hijabku. Kalian akan dapat memandang wajah aku. Sekarang buka mata kalian. Dan sekarang aku buka hijabku di hadapan kalian." Semua ahli surga tidak sanggup memandang wajah Allah Subhanahu wa taala ketika ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sujud semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara berkata, "Mata ini pernah dosa ya Rabb. Pernah kotor ya Rabb. Rasanya tidak pantas mata kotor ini yang tidak suci ini memandang engkau Zat yang maha suci." Allah menjawab, "Tidak wahai hambaku. Dosa-dosa engkau telah aku ampuni. Di malam-malam puasa engkau telah datang kepadaku, beristighfar kepadaku, taubat kepadaku. Engkau telah aku sucikan. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kakimu. Termasuk mata kamu. Bangkit engkau dari sujud kalian. Di sini tidak ada sujud lagi. Sujud kalian cukup di bulan Ramadan. Tarawih kalian sujud. Salat malam kalian sujud. 5 waktu sunnah-sunnah kalian sujud. Di sini tidak ada sujud lagi. Bangkit kepala kalian. Pandang wajah aku. Buka mata kalian." Semua ahli surga pelan-pelan mengangkat kepalanya dari sujudnya. Pelan-pelan membuka matanya, rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu indahnya Allah. Begitu indahnya Allah. Tidak ada keindahan yang mengalahkan keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala. Setiap ahli surga pada saat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengedipkan matanya selama 70 tahun. Karena begitu indahnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa tahun ini puasa yang berkualitas. Puasa yang memiliki kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa yang kita lakukan tahun ini memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kita di dunia. Menyelamatkan kita di kubur. Menyelamatkan kita di ba'ats. Menyelamatkan kita di mahsyar. Menyelamatkan kita dalam hisab. Menyelamatkan kita dalam mizan. Menyelamatkan kita terutama dalam menjembat Shiratal Mustaqim, jembatan paling panjang. Perjalanan 3000 tahun. Jembatan paling curam, di bawahnya 7 lubang api neraka. Jembatan paling kecil mengalahkan kecilnya rambut di belah 7.
paling tajam, lebih tajam daripada 1000 pedang yang tajam. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh berpuasa, bukan saja akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lebih jauh daripada itu, bahwa kita akan dapat memandang wajah Allah yang indah itu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terakhir barangkali Abah ingin sampaikan kehebatan Ramadan, kemuliaan Ramadan, keagungan Ramadan. Di dalamnya ada yang disebut dengan fihi lailatul qadar khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar itu turun? Yang pertama, yakini bahwa Lailatul Qadar hanya turun di bulan Ramadan. Tidak pernah Lailatul Qadar turun di bulan-bulan yang lain. Kapan? Di malam ganjil. Tanggal 23, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Pastikan bahwa di tahun ini, di malam-malam ganjil, bahwa Lailatul Qadar akan turun. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il." Pada saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktu turunnya Lailatul Qadar, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil bendera hijau di surga. Ditancapkan di atas Ka'bah sehingga malam hari itu bendera hijau pun berkibar, tanda datangnya Lailatul Qadar. Malaikat Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Sebelah kanan 300 sayap, sebelah kiri 300 sayap. Ada 2 sayap yang tidak pernah dibuka oleh malaikat Jibril kecuali di malam Lailatul Qadar. Pada malam hari itu 2 sayap malaikat Jibril pun dibuka sehingga malam menjadi tenang. Malam menjadi damai, malam menjadi hening. Mereka insya Allah yang akan mendapatkan Lailatul Qadar, maka turut pada malam hari itu hatinya menjadi damai, hatinya menjadi hening, hatinya menjadi sungguh-sungguh punya rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang duduk dalam majelis ini seperti itu. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat di malam hari itu. Dipandu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kata malaikat Jibril salam, ini adalah Lailatul Qadar. Kalian semuanya bertebaran mencari setiap hamba Allah Subhanahu wa taala daripada umat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berdiri sholat, yang duduk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkatkan kedua belah tangan seraya sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dosanya diampuni, tobat dan diterima dan mendapatkan Lailatul Qadar. Malaikat pun semuanya berjalan. Kata malaikat Jibril, kalian salam kepada mereka, kalian musafah dengan mereka, dan kalian jangan enyah di belakang mereka sebelum kalian aminkan doa-doa mereka. Bisa dibayangkan, kita yang berdoa, yang mengaminkan siapa? Para malaikat. Pasti kalau malaikat yang mengaminkan, maka diijabah doa kita. Usai para malaikat bertebaran di muka bumi, melihat setiap hamba Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berdiri salat tahajud, salat taubat, salat hajat dan salat-salat yang lain. Ada yang duduk membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat pun dengan seksama telah menyaksikan mereka. Kemudian kembali kepada malaikat Jibril. Mereka bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Langsung malaikat Jibril menjawab kepada malaikat, Allah telah memandang mereka dengan kasih dan sayangnya. Wa'afa anhum, dan Allah telah memaafkan dosa-dosa mereka. Subhanallah, bahagialah mereka yang pada malam diturunkannya Lailatul Qadar, mereka mendapatkan peristiwa semacam itu. Kata malaikat Jibril, kecuali yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak afa anhum, diampuni,
dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 4 golongan. Golongan yang pertama, tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah mudminul khamr. Orang yang selalu tidak pernah bosan-bosan meminum minuman yang memabukkan. Mensuntik dengan suntikan yang membuat ia menjadi gila. Walaupun ia di bulan Ramadan puasa setiap hari, tarawih setiap malam, bangun di keheningan malam, bahkan ketika malam Lailatul Qadar ia pun turut ikut di masjid. Maka orang yang tidak kenyang, minum-minum yang memabukkan, menyuntikkan yang membuat ia gila, Allah enggak mau memandang. Allah tidak akan pernah mengampuninya. Kemudian golongan yang kedua siapa? Akun liwalidayhi. Seseorang hamba yang pernah menyakiti kedua ibu bapanya, atau salah satu daripada keduanya. Ia pernah menyakiti sehingga ibunya belum lagi mengampuni dosanya yang pernah dilakukan. Untuk anak yang semacam ini, kata malaikat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak mau memandang mereka. Allah tidak mau mengampunkan mereka. Walaupun puasa di siang hari, tarawih di malam hari, bangun di malam hari, bahkan di malam Lailatul Qadar dia ikut iktikaf untuk menyambut kedatangan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga adalah qati'ur rahmi. Allah tidak mau memandang kepada mereka yang padahal satu darah, adik dengan kakaknya, paman dengan ponakannya. Akan tetapi karena satu dan lain hal, aku tidak sudi punya saudara seperti kau. Aku bukan saudara aku. Yang memutuskan hubungan silaturahmi antara satu saudara dengan saudara yang lainnya. Allah tidak mau tahu apa yang menjadi penyebab pisahnya antara seorang kakek dengan seorang adik dengan kakak, seorang abang dengan adik, seorang paman dengan paman. Allah tidak mau tahu. Kalau kalian memutuskan silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Allah tidak akan memberikan ampunan walaupun ia puasa di siang hari, tarawih di malam hari, bangun di keheningan malam, bahkan di malam Lailatul Qadar ia sama-sama bangun seperti orang-orang yang bangun. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW, yang tidak dipandang Allah dan tidak diampunkan Allah musyahinun. Ini bahasa agak asing sedikit. Jangankan kita sahabat-sahabat pun pada saat itu tidak tahu dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ma bil musyahin ya Rasulullah. Apa yang kau maksud dengan musyahin itu? Rasulullah menjawab, musyahin adalah dengan teman sejawat, dengan teman sekantor, dengan teman sekomplek, dengan teman semasjid, dengan teman semajlis, gara-gara satu dan lain hal tidak bertanya melebihi 3 hari. Puasa kalian sia-sia, kata Rasul. Tarawih kalian sia-sia, bangun kalian sia-sia. Kemudian bangun di keheningan malam, di malam Lailatul Qadar pun sia-sia. Manakala kita tidak bertanya dengan sahabat kita melebihi 3 hari. Mudah-mudahan ini menjadi penjelasan kepada kita, pencerahan kepada kita, sehingga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang lebih baik. Mudah-mudahan yang panjang atau yang sedikit namanya ini, yang panjang ini memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan saum kita tahun ini jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada saum-saum sebelumnya. Saum kita pada tahun ini, saum yang akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keselamatan kita di dunia, di kubur, di ba'as, di mahsyar, kemudian di hisab, di jaza, kemudian di siratal mustaqim, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh daripada itu, kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim.
Aku qouli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.